Masya Allah, Al-Quran begitu gamblang menyatakan bahwa para nabi itu menikah, bahkan memiliki istri-istri, bukan satu ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoel. Kiranya teman-teman diberkati oleh Tuhan dimanapun teman-teman berada saat ini dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada kali ini saya akan membahas tentang poligami Yesus yang dikatakan oleh Ustadz Nandar. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah mengupas perkataan Ustadz Nandar yang mengatakan Yesus menikah. Padahal pada waktu itu bukan prosesi pernikahan, tapi justru itu perjamuan makan yang dilakukan oleh orang Farisi, yang menunjukkan bahwa tatkala Yesus mau makan dengan orang Farisi, itu berarti Yesus bukanlah orang yang diskriminatif. Tapi Yesus menerima semua orang, termasuk orang Farisi yang tidak disukai banyak orang saat itu. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas perkataan Ustadz Nandar yang mengatakan bahwa Yesus tidak hanya menikah, tapi juga berpoligami. Kita simak perspektif daripada Ustadz Nandar dalam video berikut ini. Para nabi ya, di dalam Al-Quran dijelaskan secara eksplisit bahwa para nabi itu adalah menikah. Ya, para nabi itu tidak jomblo. Seperti saudara-saudari sekalian yang melihat konten ini, mungkin ada sebagian yang jomblo. Tapi para nabi tidak jomblo, saudaraku. Nah, yang akan kita ungkap adalah Nabi Isa alaihissalam seorang nabi. Begitu kan, apakah dia jomblo? Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu adalah menikah, ya, punya istri. Bahkan ada dalil yang menyebutkan bahwa Yesus itu poligami, mempunyai anak yang namanya Yustus. Ya, mari kita bahas secara step by step menurut Al-Quran terlebih dahulu di dalam surat Rod, ya, surat ke-13 ayat ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah. Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami memberikannya istri-istri dan keturunan dan anak. Ya. Masya Allah, Al-Quran begitu gamblang menyatakan bahwa para nabi itu menikah, bahkan memiliki istri-istri, bukan satu ya. Abraham punya istri berapa? 2, ya kan? Yesus punya istri 2. Ada yang menyebutkan seperti itu. Nah teman-teman sudah mendengarkan apa yang diucapkan oleh Ustadz Nandar. Dia memang mengatakan dari perspektif kitab yang dia imani. Saya tidak mau komentari isinya apa gitu ya, tapi yang jelas Ustadz Nandar menyambungkannya kepada figur Yesus yang juga dikatakan sama Ustadz Nandar, Yesus pun juga sebagai seorang nabi, dia juga menikah dan punya keturunan dan punya anak yang bernama Yustus. Ini yang saya akan koreksi teman-teman. Kalau Yesus itu tidak menikah dan tidak punya keturunan. Karena perspektifnya dari kitab yang diimani Ustadz Nandar, jadi saya tidak bisa komen terlalu banyak di soal itu. Soal Yesus poligami, jelas Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Yesus tidak menikah dan tidak punya anak. Kalau dia singgung yang namanya Yustus, Yustus itu adalah rekan kerja Paulus di dalam Perjanjian Baru. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Namun yang saya mau komentari soal nabi hari ini. Abraham itu disebut nabi. Teman-teman harus pahami bahwa fungsi nabi itu sudah ada sejak Abraham. Namun peran mereka sebagai seorang nabi itu belum jelas. Sebab itu masih belum bisa disebut nabi sih menurut saya. Dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat tokoh-tokoh seperti Abraham, Yakub, Musa, Samuel, dan Nathan. Sudah memiliki fungsi untuk bernubuat. Namun secara peran kenabian, posisi mereka itu tidak terlalu menonjol, teman-teman. Sehingga kita sulit mengenali mereka dengan jabatan nabi. Mereka justru dijuluki sebagai proto-profet.
Karena sudah tersimpan bibit-bibit kenabian melalui peran mereka di dalam sejarah. Tradisi kenabian mulai diantisipasi oleh Musa dengan ketujuh syarat seorang nabi, teman-teman. Nabi itu harus berdarah Israel, dibangkitkan oleh Allah, kemudian diinspirasi oleh Roh Kudus, menjadi juru bicara Allah, kemudian juga otoritasnya berdasarkan nama Allah, menjadi pengembala yang baik, bahkan nubuat dan pelayanannya pun juga bisa diverifikasi. Nah, setelah itu kita mendapati tokoh seperti Samuel yang menjembatani era hakim dan era raja pada waktu itu sebagai role model bagi fungsi dan jabatan nabi yang akan datang. Nah, peran nabi sendiri mulai menjadi permanen dan penting dalam peta sosial, politik, serta kondisi spiritual pada waktu itu sejak zaman Elia dan Elisa. Figur Elia melakukan kritik kehidupan sosial menjadi contoh bagi nabi-nabi setelahnya. Jadi teman-teman, kalau Abraham disebut nabi, itu belum terlalu menonjol di sana, begitu. Sebab itu teman-teman, jika teman-teman menjumpai video-video yang demikian gitu ya, tuduhan-tuduhan semacam itu, teman-teman harus belajar Alkitab dengan lebih baik. Sehingga teman-teman bisa menjawab dengan baik, sehingga teman-teman juga bisa mengerti kebenaran Alkitab mengungkap apa. Sampai di sini video dari saya pada kali ini. Bila teman-teman terberkati adanya channel ini, silahkan like, comment, share video ini, sehingga video ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.